Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Winnie Putri Tambunan, NIM 2401030011 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Sherin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sherin yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan topik yaitu meningkatkan kualitas SDM dan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memajukan dunia. Nah, dunia terus berubah, teknologi semakin canggih dan informasi tak terbatas. Hari ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi keperawatan dari Poltekkes Tanjung Pinang. Melalui sesi wawancara kali ini, Sherin akan memberikan informasi terkait pengalamannya dan pendapatnya tentang topik wawancara kita kali ini. Oke, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, boleh deh Sherin perkenalan diri terlebih dahulu. Eh, Halo, aku Kerin dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang dan sekarang mahasiswa keperawatan D3 keperawatan dan sekarang semester 2. Kalau dari aku sendiri, eh, aku memang sering ya dan aktif untuk ikut organisasi, terus juga kepanitiaan dan dulu waktu SMA juga aktif di OSIS gitu. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kamu nih, bagaimana kondisi kualitas SDM kita saat ini dalam menghadapi era globalisasi? Nah, kalau era globalisasi sendiri ya, itu kan era di mana kita saling sudah mulai sangat terhubung dengan informasi baik itu dari luar ataupun dari dalam negeri kita sendiri. Dan menurut aku sih SDM kita jujur agak ada ketimpangan antara orang yang memang bisa memanfaatkan informasi yang datang dengan mereka yang malah terpengaruh oleh budaya luar. Jadi memang ada beberapa yang bahkan tuh sampai kerja remote dengan luar negeri dan itu tuh salah menurut aku salah satu hal yang sangat bagus ya dalam em, merespon informasi dan teknologi yang semakin maju. Tapi ada juga yang malah keikut dengan budaya asing, budaya luar yang malah menghilangkan budaya kita sendiri yang seharusnya kita punya sebagai warga Indonesia gitu sih. Nah, menurut kamu yang sering nih kayak ikut lomba atau seminar gitu tentang karakter bangsa seperti disiplin, semangat, dan nasionalisme. Nah, menurut kamu peran dari karakter ini buat menghadapi tantangan globalisasi itu apa gitu? Nah, sebenarnya sama ya, yang kayak udah aku bilang tadi, kan aku sering banget tuh ikut lomba kayak pidato. Dan memang selalu pidato, puisi, itu tuh selalu aja ngebahas tentang nasionalisme, tentang pahlawan, tentang pemuda, dan karakter seperti disiplin, terus nasionalisme, cinta tanah air, itu tuh penting banget. Karena yang kayak tadi aku bilang, informasi itu semakin banyak. Dan banyak loh anak-anak yang malah nggak bisa untuk nyaring itu. Mereka tuh nggak bisa berpikir mana yang seharusnya kita ambil, yang seharusnya kita pelajari, dan yang enggak. Apalagi banyak orang yang sekarang tuh eh, bersembunyi di balik kalimat open-minded. Kalau mereka tuh bakalan ngerasa kita tuh close-minded kalau kita nggak terima apa yang mereka lakukan loh. Nggak apa-apa dong mereka lakuin itu. Ya preferensi dari diri mereka sendiri emang kenapa gitu. Dan itu tuh sebenarnya ada loh beberapa boundaries yang harus kita bangun untuk diri kita dan sesuai dengan budaya kita. Apalagi tentang kemajuan teknologi, AI dan segala macam. Kalau kita nggak pintar untuk memanfaatkan itu di jalan yang benar, dengan cara yang baik, bermoral dan beretika, itu bakalan menghancurkan banget. Itulah kenapa aku sering banget ngebahas pidato yang bilang bahwa pemilih itu benar-benar harus nguatin nasionalisme di diri mereka sendiri, nggak cuma sekedar oh karena kita lagi ada event Sumpah Pemuda, kita lagi ada event kemerdekaan, kita tiba-tiba jadi ya
pakai batik, kita pakai kebaya, terus kita menggaungkan bahwa kita tuh cinta tanah air, tapi itu hanya di mulut, itu hanya untuk event itu aja, nggak benar-benar dari hatinya gitu. Nah, melalui pengalaman kamu yang pernah jadi moderator nih di seminar Hmm. mental health, Hmm. bagaimana nih pembentukan karakter karakter generasi muda ini yang harus kuat secara mental menghadapi globalisasi ini? Oke, jadi kalau dari kemarin ya, aku kan jadi moderator di seminar mental health, dan itu memang mengundang orang-orang yang profesional, orang-orang yang expert di sana, dan kami memang membahasnya secara lebih ke kesehatannya. Cuman dari sana yang aku lihat bahwa kan ada beberapa mahasiswa yang ngasih pertanyaan, dan mereka itu banyak banget yang bertanya gimana buat kita kenalin diri sendiri, gimana buat kita tuh menghadapin orang yang kita tuh nggak suka, gimana kita nge-cut off orang dan segala macam yang kayak gitu, yang relate lah dengan kita. Dan ada red string yang aku tarik bahwa mereka nih banyak yang memendam. Mereka juga banyak yang bahkan belum paham dengan diri mereka sendiri, belum kenal sama diri mereka sendiri. Nah, kalau kita nggak kenal, gimana kita mau sayang kan sama diri kita sendiri? Dan itu menurut aku tantangan terbesarnya sih. Karena eh, untuk bisa menjaga mental health kita, kita tuh harus benar-benar pertama kita paham ke diri kita duduk, kita dengar diri kita, apa yang sebenarnya kita rasakan. Lalu habis itu kita eh, bangun ulang, gimana kita istirahat, gimana kita ngejauhin distraksi digital yang mungkin ngeganggu kita. Dan dari sana juga aku ngelihat bahwa kalau umpamanya mental kita nggak sehat, kita tuh nggak bisa untuk jadi karakter yang baik. Dan kalau kita nggak bisa jadi karakter yang baik, pola pikir kita dan cara pandang kita terhadap hidup tuh bakalan nggak bagus juga. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal. Dari kita belajar sebagai mahasiswa, sebagai siswa, dan gimana kita untuk merespon terhadap sikap orang ke kita, dari kita bermasyarakat, dan SDM yang baik kan nggak cuma baik di nilai dan pelajaran, tapi gimana kita bermoral, beretika, dan bersosialisasi kepada masyarakat luas gitu. Hmm. Nah, selanjutnya nih kan ada nih nilai-nilai pahlawan kita seperti nasionalisme, Hmm. disiplin, cinta tanah air. Hmm. Menurut kamu nilai-nilai ini relevan nggak sih buat generasi muda? Dan kalau misalnya relevan, apakah ini bisa untuk membangun bangsa kita lebih maju, berdaya saing global gitu? Apakah bisa gitu? Iya, karena eh, kalau kita nggak punya rasa cinta tanah air, kita nggak punya nasionalisme, itu tuh akan sia-sia ya. Jadi jatuhnya tuh kita akan membangun, malah membangun negara luar. Kayak kita pintar. Dan nanti eh, kita pakai skill kita itu untuk malah bekerja di luar. Nah, itu tuh akan malah membuat besar negara mereka, bukan negara kita. Tapi bukan berarti kayak, kan banyak tuh ya program pemerintah kayak beasiswa untuk di luar negeri. Dan itu tuh nanti semuanya tuh nanti ditarik langsung masuk ke Indonesia, semua kerja di Indonesia. Sebenarnya nggak seperti itu ya menurut aku. Gini, baiknya tuh adalah pertama kita ya memang kenapa kita nggak apa ya didik benar-benar anak muda kita kasih pendidikan yang memadai buat mereka jadi benar-benar pintar, benar-benar punya skill yang mumpuni, terus kita pekerjakan di luar. Tapi untuk bekerja di eh, perusahaan luar yang besar yang mempengaruhi secara internasional, mempengaruhi secara global, dan mereka kalau bisa mendapatkan jabatan yang berpengaruh di sana. Nah, dari sana mereka tuh bakalan ya karena mereka masih punya rasa cinta tanah air, mereka nasionalis, mereka akan membuat Indonesia bekerja sama dengan perusahaan besar itu. Jadi nggak melulu cinta tanah air itu tuh adalah meningkatkan skill, lalu nanti setelah itu ditarik langsung masuk ke Indonesia. Enggak. Tapi bukan berarti juga kerja di luar nggak pulang-pulang. Nah, Mm-mm. jadi memang harus diatur lagi sih. Mulai dari sistem pemerintahan dan juga gimana kita mengapresiasi hasil kerja. Kalau memang kita punya nih anak bangsa yang pintar, ya udah hargai dengan memberikan gaji yang sesuai.
Dan juga kalau memang ada yang ingin berkarir di luar, tidak apa-apa, nggak harus ditarik langsung ke Indonesia, tapi dibangun koneksi. Tapi penting untuk tetap cinta tanah air, biar kita di sana tuh bukan membesarkan negara mereka saja, tapi juga membesarkan negara kita. Gitu. Nih, selanjutnya, berarti nih dari yang kamu jelasin tadi, penting ya peran Hmm. pemerintah, peran Nah, institusi pendidikan. Nah, kalau bisa, apa nih perubahan yang pengen kamu terapkan gitu buat ke depannya? perubahan. Bukan perubahan sih, kayak masukan gitu Oh, buat pemerintah. pemerintah, Ya, pendidikan. itu tadi sih, fasilitasi anak bangsa yang memang punya potensi. Setelah itu, biarkan mereka untuk mencari lapangan pekerjaan di luar, buat mereka punya jabatan yang akan berpengaruh, dan buat koneksi dengan Indonesia. Nggak semua melulu langsung ditarik ke sini. Dan yang paling penting adalah pemerataan. Tolong sekali kalau soal aku saran inovasi atau apa, menurut aku udah nggak perlu ya. Pemerintah kita sudah dipilih benar-benar orang expert, orang-orang yang jago di bidangnya, dan mereka pasti punya inovasi yang luar biasa. Tapi ya intinya satu, tolong direalisasikan saja, jangan dibuat nggak direalisasikan. Jangan cuman merealisasikan di daerah-daerah Jawa, tapi rata ke sekitar sampai daerah-daerah yang bahkan juga bisa pelosok, kita bilangnya daerah yang bahkan informasi aja nggak masuk ke sana. Kalaupun masuk, informasinya sudah ketinggalan baru masuk ke sana. Jadi aku pengen memfasilitasi anak bangsa lebih lagi. Terus juga buat pemerataan, dan juga tolong diapresiasi setiap kerja keras. Jangan cuman mentang-mentang anak ini pintar dan anak ini butuh pekerjaan, ya kita gaji tidak sesuai, dan akhirnya nanti mereka pergi keluar menyalahkan kita yang tidak nasionalis, padahal memang negara ini yang tidak bisa mengapresiasi itu dengan baik. Terus juga jangan cuman meningkatkan sistem pendidikan tanpa memperkuat eh, sumber daya pengajarnya. Karena di kurikulum Merdeka itu sebenarnya materinya berat banget, dan guru-guru sendiri pun mereka nggak sanggup untuk itu. Mereka bahkan sistem pengajar apa sumber daya pengajar kita tuh bahkan belum kuat untuk mengajarkan itu. Tapi kurikulum udah ke sana, jadi dikuatkan dulu lah sumber daya pengajarnya, baru mana apa siswa-siswa yang mau diajar. Itu aja sih paling. Dan tolong direalisasikan sebaik mungkin aja. Ya. Nah, selanjutnya nih, apa perubahan terbesar yang kamu rasakan dari aktif-aktif kegiatan kayak organisasi, kegiatan sosial, dan lomba-lomba? Menurut kamu apa perubahan yang kamu rasakan? Banyak ya. Mulai dari gimana cara aku memandang sesuatu, perspektif jadi semakin luas. Gak cuma tertuju kepada satu perspektif doang. Ternyata pemikiran orang-orang tuh seunik itu. Dan juga kalau dari skill ya, gimana aku bersosialisasi dengan orang, punya koneksi yang lebih luas, terus juga gimana eh, public speaking, terus juga leadership, ya kayak kayak gitu sih. Dan juga aku jadi mikir bahwa ternyata banyak banget orang yang jauh lebih hebat dari kita, banyak banget orang yang ternyata lebih expert di hal yang kita juga expert di sana, ternyata masih banyak yang lebih dari kita. Dan dari sana membuat aku kayak ternyata aku belum mencapai kata cukup aku. Jadi lebih semangat lagi untuk achieve semua hal, jadi lebih semangat lagi untuk naikin value diri. Jadi itu sih perubahan terbesar yang aku rasain. Nah, terakhir nih ya, pesan dan motivasi apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman muda kita untuk membangun diri dan membangun bangsa negara kita? Oke, kalau motivasi, aku cuma pengen tadi ya, aku bilang ya, kita tuh penting banget untuk nyari arti kata cukup. Kapan kita harus tetap untuk berusaha, kapan kita sudah berhenti, bukan berhenti dalam artian berhenti berkarya, tapi berhenti sejenak dan apresiasi diri kita itu kapan. Kita duduk, kita dengarkan diri kita pahami apa yang diri kita sebenarnya inginkan dan apa potensi kita. Terus setelah itu
kita capai hal tersebut. Nah, untuk mencapai itu pasti bakalan banyak banget tekanan. Tapi kita harus jadikan tekanan itu, kita bisa milih. Kita mau menjadikan tekanan itu membuat kita semakin di bawah atau malah memantulkan kita ke atas. Dan aku harap kita bisa jadi generasi yang semakin dikasih tekanan, semakin punya tekad untuk naik, naik, dan naik lagi. Dan kalau untuk soal nasionalis, aku pengen banget kita sebagai anak muda yang melanjutkan kemerdekaan, itu tuh melihat ke belakang, tapi berjalan ke depan. Dan karena kan banyak dari kita yang melihat pengen masa depannya seperti ini, pengen ini berandai-andai, tapi malah pergerakannya mundur ke belakang, pemikirannya malah mundur. Jadi aku pengen kita tuh melihat ke belakang tapi tetap berjalan ke depan. Dan juga kalau kita punya satu tujuan, jangan pernah mengubah tujuan kamu. Kalaupun ada distraksi, kalaupun ada sesuatu yang mengganggu untuk mencapai ke sana, bukan berarti tujuan kamu salah. Bisa jadi motivasinya yang melemah. Jadi kuatkan motivasi, jangan ubah tujuannya, tapi ubah sistemnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi jangan menyerah, tetap jadi siswa ataupun mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Oke, sesi tanya jawab kita sudah selesai. Semoga apa yang sharing sampaikan pada wawancara kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi generasi-generasi muda dalam memajukan bangsa dan negara kita. Nah, terima kasih kepada Sherin yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.